Teman-teman semua, siang hari ini saya mau kita sama-sama belajar satu topik yang judulnya bagaimana mengenal Allah kita, itu Allah Tritunggal. Ya. Oke, ada dua alasan kenapa saya pilih topik ini. Pertama adalah kita harus mengenal Allah kita lebih baik lagi gitu loh. Yang kedua adalah di luar sana itu banyak sekali ajaran-ajaran sesat mengenai Allah Tritunggal. Nanti Anda kalau lihat di YouTube banyak bahkan pendeta-pendeta yang besar yang kita kenal mengajarkan Allah Tritunggal dengan cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu loh. Jadi saya pikir kita perlu untuk belajar berdasarkan firman Tuhan supaya nggak goyah iman kita. Ya, kalau Catherine beberapa minggu lalu pernah mengatakan bahwa unshakable faith. Jadi kita benar-benar harus mempunyai iman yang teguh. Jadi kalau kita tahu mengenai firman Tuhan Allah Tritunggal, kita nggak akan gampang kena jadi sesat gitu ya. Itu dua alasan itu. Nah, jadi Allah Tritunggal ini adalah istilah ya. Istilah Allah Tritunggal ini tidak ada di dalam Alkitab. Artinya kalau Anda cari dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, itu nggak ada yang tulisan Allah Tritunggal, itu nggak ada. Ya. Yang ada tuh ada konsepnya. Jadi sekali lagi jangan sampai kita salah. Ada orang yang mengatakan mana Allah Tritunggal, bukti nggak ada di Alkitab. Berarti nggak Alkitabiah. Bukan itu. Itu hanya istilah doang. Yang kita mau pelajari adalah konsep Allah Tritunggal itu sendiri. Dimana kita tahu bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Karena kita sudah belajar tahu semua itu. Dan ketiganya adalah satu dan Allah, satu Allah. Yang itu akan kita lihat kemudian nanti. Jadi konsep ini memang nggak mudah gitu loh. Sulit dipahami sebenarnya gitu loh. Ya, kenapa sulit? Karena Allah kita begitu besar. Ya dia menciptakan kita termasuk otak kita. Berarti otak dia tuh di luar otak kita. Jadi nggak mungkin kita membatasi Allah kita dengan pikiran yang sempit dari kita ini. Jadi nggak mungkin. Ya, karena dia begitu luar biasa gitu loh. Ada satu bapak gereja yang bernama Agustinus. Dia mengatakan bahwa kalau seseorang ingin memahami Allah sepenuhnya, itu seperti mau mengumpulkan air di seluruh samudra ke dalam sebuah cangkir. Jadi itu nggak mungkin, karena Allah itu begitu luas, begitu besar. Ya. Tapi dengan mengatakan demikian bukan berarti bahwa kita tidak bisa belajar Allah Tritunggal gitu loh. Ya kita harus belajar malah gitu. Ya bukan berarti nggak bisa, tapi kita hanya belajar sebatas yang diwahyukan, ya, yang diwahyukan di dalam Alkitab. Jadi sebatas apa yang ditulis dalam Alkitab. Jadi ada unsur misteri di situ yang harus kita accept gitu loh. Sehingga kita nggak mungkin mengatakan setelah saya belajar Allah Tritunggal saya udah ngerti Allah sepenuhnya, itu nggak mungkin. Kalau ada orang yang bisa mengatakan demikian berarti itu bukan Allah yang dipelajari itu. Ya. Allah yang sejati adalah Allah yang memang sulit dipahami. Karena dia Allah yang luar biasa gitu. Jadi ini yang harus kita harus pahami ya. Di dalam Yeremia 9:24. Di sini dikatakan siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi Allah tuh suka kalau kita mengenal dia gitu loh. Apalagi mengenai kebaikan-kebaikan dia dan sebagainya, sifat-sifat dia gitu. Jadi saya kira Allah Tritunggal, mempelajari Allah Tritunggal adalah alangkah awal kita ini alangkah awal saja ya, untuk kita bisa lebih memahami Allah kita lebih dalam lagi ya. Jadi berdasarkan firman Tuhan kita memang harus belajar ya, dengan sikap tentunya memang nggak bisa sepenuhnya kita memahami, ada faktor misteri. Kemudian juga kita harus menerima dengan iman ya. Iman mendahului pengertian gitu, untuk topik ini ya. Karena biasanya kalau kita belajar firman Tuhan, selalu kita pengertian dulu baru iman kan. Kita udah mengerti firman Tuhan baru kita dapat iman gitu loh. Tapi kalau untuk Allah Tritunggal nggak selalu begitu gitu loh. Bisa kita harus imanin dulu. Nanti Roh Kudus perlahan akan membukakan kepada kita untuk bisa menerima konsep ini ya. Ini yang penting harus kita ketahui ya. Nah, seperti katakan tadi di luar sana itu banyak ajaran sesat. Yang kita pahami adalah Allah Tritunggal itu satu Allah, tiga pribadi, betul ya. Tapi di luar sana ada yang memahami Allah Tritunggal itu mengatakan bahwa satu Allah, satu pribadi, atau tiga Allah, tiga pribadi.
Ya, nanti kita akan melihat apa yang Alkitab katakan gitu. Apakah konsep yang kita pahami itu sesuai dengan Alkitab atau enggak? Kita akan lihat dari situ. Nah, istilah Allah Tritunggal itu pertama-tama dicetuskan seorang bapak gereja yang bernama Tertullianus. Dia hidup di abad ke-155 Masehi sampai 220. Dia pertama yang menyebutkan istilah itu ya. Bukan konsepnya, tapi istilah Allah Tritunggal. Dia yang pertama. Coba kalian lihat di dalam diagram berikut. Nah, dia katakan dalam bahasa Latinnya, una substantia tras persone, artinya una itu satu, substansi itu substansi atau hakikat. Satu hakikat, dan hakikat itu adalah Allah. Hakikat atau jadi hakikat itu Allah, substansi sama juga Allah. Jadi satu Allah, satu substansi, tras persone. Tras itu tiga, persone itu person, personality atau pribadi. Jadi satu Allah, tiga pribadi. Ya, itu konsepnya. Dan tiga pribadi ini memang berbeda. Artinya Bapa berbeda dengan Yesus, Yesus berbeda dengan Roh Kudus. Tapi ketiganya tidak bisa dipisahkan. Ini yang penting kita harus ketahui juga bahwa mereka memang berbeda, mereka ada tiga pribadi, tapi mereka tidak bisa dipisahkan. Dan mereka adalah satu, itu Allah. Ya. Nah, yang saya katakan tadi pribadi ini kita juga harus pahami, karena beberapa ajaran sesat di luar, mereka kadang-kadang mengatakan bahwa tiga pribadi seolah tiga sifat gitu. Yesus itu sifat Allah, Allah Bapa. Waktu dia turun ke bumi, dia menjadi Yesus, sifatnya Yesus, bukan pribadi. Kemudian setelah Yesus naik ke sorga, turun Roh Kudus, itu pribadi Allah atau sifat Allah yang Roh Kudus. Tapi itu bukan sifat, tapi pribadi. Pribadi itu apa? Pribadi itu yang mereka mempunyai rasio, mempunyai pikiran, ya, mempunyai pendapat. Kedua, pribadi itu dia mempunyai emosi. Artinya dia bisa bersuka, bisa duka, dan bisa marah, gitu ya. Yang ketiga, dia mempunyai kemauan. Pribadi itu punya kemauan, artinya dia mempunyai kebebasan memilih, gitu loh. Nanti kita nggak akan bahas di sini mengenai bukti daripada pribadi itu, ya, karena di dalam Alkitab banyak kita bisa lihat contoh-contohnya bahwa setiap pribadi itu memang mereka berbeda, gitu loh. Nanti kita nggak akan bahas karena terlalu panjang. Tapi paling tidak kita tahu bahwa ada tiga pribadi yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan dan mereka adalah satu. Ini yang penting harus kita pahami bersama ya. Nah, kita lihat di sini dalam diagram ini. Lasernya mana ya? Enggak, lasernya saya mau yang enggak ada lasernya. Tengah. Anyway, kalau kita di dalam diagram ini ada Bapa, ada tiga pribadi, yaitu Bapa, kemudian ada Putra, kemudian ada Roh Kudus. Ini tiga pribadi itu. Bapa itu bukan Putra, Putra itu Tuhan Yesus atau anak ya. Putra bukan Bapa, karena pribadi yang berbeda gitu loh. Sedangkan Putra juga bukan Roh Kudus bukan Putra. Roh Kudus juga bukan Bapa bukan Roh Kudus. Jadi mereka pribadi yang berbeda. Tapi Bapa adalah Tuhan atau Allah, Putra adalah Tuhan, dan kemudian Roh Kudus adalah Tuhan. Dan Tuhan satu, bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan, tapi tiga pribadi. Ini harus kita pahami bersama. Ya, kita nanti akan lihat apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu. Itu yang saya katakan ada rasionya untuk pribadi itu. Nah, di dalam Alkitab konsep Allah Tritunggal ini diwahyukan secara progresif. Artinya memang karena memang Tuhan tahu bahwa memang sulit dipahami, maka secara perlahan keluar di dalam Alkitab mulai dari Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru. Kita lihat mulai dari kitab Kejadian contohnya. Di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan pada mulanya Allah, yaitu di sini Allah Bapa, menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah, itu Roh Kudus, melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, itu firman itu siapa? Firman Tuhan Yesus ya. Kita tahu firman selalu refer Tuhan Yesus. Jadilah terang, lalu terang itu jadi
Jadi dalam perjanjian lama ini di satu kitab awal saja sudah ada mulai terlihat konsep Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, di sini Allah Roh Kudus, dan Firman adalah Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ini udah kelihatan di situ ya, di dalam perjanjian lama. Kemudian berikutnya di dalam perjanjian lama juga, di dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini jamak, ya. Kita lebih dari satu, memang bisa dua, tapi kalau kita lihat dari konsep awal ada 3 oknum di situ, ada 3 pribadi. Jadi kita di sini kita refer kepada 3 pribadi yang disebutkan di dalam kitab Kejadian awal tadi. Ya. Memang ada tafsiran juga yang mengatakan bahwa seolah-olah kita itu di sidang ilahi itu ada malaikat. Tapi kita bisa tolak itu juga karena Tuhan nggak menciptakan bumi dan langit bersama malaikat. Kalau gitu malaikat pencipta juga, jadi bukan itu, kita nggak bisa terima konsep itu ya. Jadi kita di sini adalah yang 3 pribadi itu. Kemudian di dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini saya pakai satu kata bahasa Ibrani namanya Ehad. Saya sengaja pakai ini, nanti kita akan bahas. Di sini ada satu kata yang unik. Satu di sini dalam bahasa Ibrani ternyata unik. Nanti kita lihat, bisa lihat uniknya apa. Ya. Di dalam Yesaya 6 ayat 3, dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Di sini Alkitab mengatakan ada 3 kali kudus, 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 kudus. Kenapa nggak sekali? Kenapa nggak 2 kali? Alkitab kalau selalu menulis sesuatu pasti ada maksudnya. Ya. Dan kalau kita tahu ada 3 kudus ini, karena kita sudah baca sebelumnya ada 3 pribadi, kita percaya bahwa kudus ini adalah kudus kepada Bapa, kudus kepada Anak, kudus kepada Roh Kudus. Jadi 3 kali kudus itu sudah menunjukkan adanya suatu 3 pribadi di dalam satu Allah itu. Di dalam Perjanjian Baru kita lihat juga yang diwahyukan di dalam Perjanjian Baru di Matius 3 16 sampai 17. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, yaitu Anak, yaitu Putra. Waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah, itu adalah Roh Kudus, seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga, ini suara Bapa ya, mengatakan inilah anakku. Kita tahu Bapa dan anak, anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi di Perjanjian Baru juga sudah mulai diungkapkan, diwahyukan mengenai ada 3 pribadi ini dalam satu Allah. Kemudian di dalam Yohanes 17 ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang telah engkau karuniakan kepadaku, supaya mereka itu menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Di sini saya katakan lagi ehad, kita bahas pakai ehad. Jadi antara Bapa dengan Tuhan, Yesus mengatakan bahwa dia adalah satu. Ya. Di dalam Matius 28 ayat 19, amanat agung tadi Arman sudah bicarakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini 3 pribadi kembali, dan saya sengaja di sini bahasa Inggrisnya karena di sini lebih jelas mengenai masalah di dalam nama. Kalau ada bahasa Indonesia nama ya nama, nggak ketahui jamak apa tidak. Tapi di sini kita lihat nama in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bukan the names, tapi the name. Hanya satu tunggal. Itu berarti bahwa dalam nama satu Allah, tapi ada 3 pribadi, Father, Son, and Holy Spirit. Ya. Di dalam Wahyu 4 ayat 8, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kudus, yang sudah ada dan yang akan datang. Tadi di dalam Perjanjian Lama juga dikatakan kudus, 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 dan Perjanjian Baru juga sama. Dia nggak bilang kudus, kudus 2 kali atau kudus sekali, 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena itu merefer kepada ketiga oknum pribadi tadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. 3 kudus. Oke, jadi kita ini sudah lihat bahwa ini revelation yang sudah perlahan dinyatakan di dalam kitab suci maupun yaitu di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah sekarang bagaimana kita memahami Allah Tritunggal itu? Nah di dalam, kita jangan sekali-kali mencoba untuk memahami Allah Tritunggal dengan pendekatan matematis.
Jadi jangan bikin penjumlahan gitu loh. Seperti contohnya kalau ini ada bapak di sini berdiri berjajar, punya anak berjajar, Roh Kudus berjajar, itu kayak hitung 1, 2, 3. Ya. Nggak begitu caranya. Itu cara manusia gitu ya. Bukan pendekatan matematis ya. Tapi kalau ada orang yang menyerang kita dengan mengatakan 1 tambah 1 tambah 1, 3. Mana mungkin kamu bilang 1. Saya akan bisa katakan bahwa kamu jangan pakai perjumlahan tapi pakai perkalian aja. 1 kali 1 kali 1, 1. Betul kan? Tapi sekali lagi bahwa ini bukan pendekatan untuk menjelaskan mengenai Allah Tritunggal. Ya. Seperti contohnya juga mengenai Roh Kudus misalkan. Kita tahu bahwa orang percaya lahir baru langsung Roh Kudus diam dalam diri kita kan. Dan saya percaya di ruang ini mungkin misalnya ada 30-40 orang percaya. Saya nggak mengatakan bahwa ada 30 Roh Kudus. Betul kan? Roh Kudusnya berapa? 1. Jadi kita nggak bisa mengatakan Roh Kudusnya ada 30, ada 40. Itu pendekatan matematis yang nggak salah. Karena Roh Kudus itu adalah, pertama dia adalah Allah Maha Hadir, dia roh, dia unik. Jadi nggak bisa menggunakan cara matematis gitu ya. Ada banyak, karena memang istilah Tritunggal ini memang seperti saya katakan tadi sulit dipahami. Orang berusaha untuk membuat ilustrasi atau analogi mengenai Allah Tritunggal ini. Ada beberapa usaha untuk mencoba menjelaskan supaya orang bisa paham dan bisa menerima konsep Allah Tritunggal ini. Yang pertama mereka menggunakan istilah ayah, suami, dan guru. Ya. Contohnya begini, ada seorang pria yang bernama misalkan Pak Amir. Dia di rumah sebagai ayah dan juga di rumah sebagai suami dari istrinya. Tapi di luar dia sebagai guru. Tapi konsep ini adalah konsep yang salah, yang bahkan sesat gitu loh. Karena ini aliran yang disebut Sabelanius. Itu dia menggunakan istilah karena dia seolah-olah begini, satu Allah, satu pribadi. Karena ini sangat satu pribadi, nggak 3 pribadi. Karena orangnya satu gitu loh. Teman dia jadi suami, jadi bapak, kemudian jadi guru. Ini konsep ini nggak bisa kita jelaskan untuk Allah Tritunggal. Karena Allah Tritunggal kita adalah satu Allah, 3 pribadi. Ini satu pribadi gitu loh. Ya. Ini konsep yang sesat ya. Yang kedua adalah menggunakan analogi matahari dengan sinar terang dan panas. Ini mungkin lebih baik dikit tapi menurut saya juga kurang tepat karena sinar itu bukan matahari. Sinar itu bisa yang lain gitu kan. Terang itu bukan selalu matahari, bisa juga terang lampu. Kemudian panas itu matahari, sedangkan Yesus tetap Allah. Roh Kudus Allah, Bapa yang Allah juga gitu kan. Jadi konsep ini nggak tepat gitu loh, yang nggak tepat. Ada lagi yang mungkin lebih baik yaitu H2O. H2O semua tahu kan itu simbol kimia untuk air ya. H2O itu bisa juga air, H2O itu bisa juga uap. H2O itu juga bisa es. Ini mungkin lebih baik karena air memang H2O, es H2O, uap H2O. Tapi ada kelemahan di sini menurut saya. Karena air, es dan uap tidak bisa ada bersamaan pada waktu yang sama. Karena air itu hanya bisa terjadi kalau temperaturnya di atas 0, di bawah 100 ya kan. Semua pasti tahu mengenai ini. Kalau uap terjadi kalau di atas 100 degree baru terjadi uap. Sedangkan es di bawah 0 derajat baru terjadi es. Jadi di situ temperatur ruang ini nggak bisa ada bersama-sama. Sedangkan konsep Allah Tritunggal kita adalah Allah Bapa, Allah Anak, Roh itu bisa bersama-sama dalam keadaan apapun juga. Setiap saat dia selalu ada sama gitu loh. Ya nggak bicara satu kali ada Bapak doang, Yesus nggak ada itu. Semua selalu ada bersamaan. Ini konsep bagus tapi masih saya kurang begitu tepat ya. Yang saya lihat lebih tepat adalah konsep yang memakai komponen nitrat atau NO3. Saya nggak tahu di sini ada yang ngerti kimia nggak, saya juga bukan ahli kimia. Tapi kita akan lihat di sini bagaimana konsep ini menurut saya lebih baik untuk menjelaskan mengenai Allah Tritunggal. Nah, ini saya dapat dari buku kesaksian yang berjudul Seeking Allah, Finding Jesus. Ada yang pernah baca nggak itu? Itu yang ditulis oleh seorang Pakistan yang bernama Nabil Quraisy. Dia orang Pakistan, orang Islam. Dia dulunya sebelumnya adalah student sekolah medikal di Amerika. Dan pada waktu dia kuliah di kedokteran, dia tuh berkawan dengan seorang Amerika bule. Yang juga, tapi orang Kristen yang taat gitu loh. Nah mereka tuh berkawan baik, tapi mereka sering berdebat gitu loh. Si Quraisy ini karena dia Islam, dia selalu membela Islamnya gitu kan. Dia begitu fanatik gitu. Tapi si
temannya namanya David Wood. Dia akhirnya sekarang terkenal sebagai apologis dia. Dia bisa membantah mengenai si Quraisy ini ya, Islamnya. Sehingga akhirnya si Nabil ini pelan-pelan dia udah mulai bisa memahami mengenai kekristenan gitu. Dia bisa mulai accept walaupun dia belum menerima Yesus gitu loh. Karena satu hal yang dia masih belum bisa terima adalah mengenai Allah Tritunggal. Karena dia bilang mana mungkin 3 pribadi tapi satu gitu. Dia nggak bisa terima konsep itu. Sampai satu hari dia menghadiri satu kelas kimia di sekolahnya, baru dia dibukakan. Nah di situ dia memakai konsep ini, coba saya akan jelaskan sedikit sini. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Di sini ada struktur namanya resonansi nitrat. Nitrat ini itu salah satu bahan untuk membuat pupuk juga itu. Bisa buat yang lain, tapi ini salah satu bisa buat pupuk. Nitrat ini adalah satu komponen kimia yang simbolnya ini. Tapi nitrat ini keunikannya dia mempunyai 3 komponen. Kita lihat komponen pertama, kedua, dan ketiga. Tiap-tiap komponen ini kelihatannya sama tapi berbeda. Kalau kita lihat di sini ada kakinya itu ada 2 kan yang di atas. Kelihatan ini ada 1, yang sedangkan ini itu nggak sama. Ini nggak sama, ini juga nggak sama. Tapi mereka terikat. Mereka tuh nggak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Yang ini disebut nitrat, ini disebut nitrat, ini disebut nitrat, dan ketiga-tiganya adalah nitrat juga. Dan ketiga-tiganya ini berbeda tapi nggak bisa dipisahkan. Jadi di situ si Nabil mulai dibuka. Dia bilang kalau memang di dunia ini ada konsep seperti ini yang memang ada, mengapa tidak dengan Allah Tritunggal gitu loh. Nah dari situ dia udah mulai bisa menerima konsep Allah Tritunggal ini karena melihat ini gitu loh ya. Tapi sekali lagi memang kita nggak bisa menggunakan analogi ini untuk menjelaskan Allah Tritunggal terutama keilahian Allah, keagungan Allah. Ini hanya bisa menjelaskan mengenai ada satu kesatuan tapi berbeda gitu. Paling itu aja gitu. Jadi jangan kita sekali-sekali menggunakan konsep ini untuk menjelaskan mengenai Allah Tritunggal. Ini hanya untuk bisa memahami saja bahwa kalau di dunia ada konsep ini, mengapa tidak dengan Allah Tritunggal gitu kan. Itu hanya sebatas itu aja. Karena ada bahaya gini ya. Saya pernah baca ada suatu cerita benar ya. Itu kejadian tahun 1970. Saya lupa di mana, di Amerika apa di mana. Ada seorang yang bernama Antonius Widuri. Saya ingat nama itu karena nama Widuri itu seperti nama Indonesia gitu. Berarti bukan orang Indonesia. Dia orang Kristen, Antonius Widuri. Dia tuh menantang seorang kiai, saya nggak lupa nama kiainya, untuk berdebat soal kekristenan dan Islam gitu loh. Dan mereka akhirnya setuju kalau salah satu kalah, dia harus jadi memeluk agama yang menang itu. Jadi mereka udah berjanji seperti itu. Dan mereka berdebat memang benar selama kalau nggak salah 9 hari berdebat. Mungkin nggak sehari penuh. Pada akhirnya memang si itunya kalah, si Antonius itu kalah. Kalahnya kenapa? Rupanya dia tuh memakai, salah satu dia berdebat soal Allah Tritunggal. Dia memakai konsep Allah Tritunggal dengan menggunakan contoh sebatang rokok. Dia katakan bahwa rokok itu kan terdiri daripada kertas rokok, kemudian tembakau, dan kemudian filter. Jadi ada 3 unsur. Dia bilang soalnya Yesus, Roh Kudus dan Bapa itu seperti kayak gitu loh. Nah cuman si kiai ini kemudian diambil contoh sebatang rokok, dia dibuka satu-satu. Ini kertas, ini tembakau, ini filter. Dia bilang tapi filter kertas ini bukan tembakau. Kertas ini bukan rokok, tembakau ini juga belum rokok. Kemudian filter ini juga bukan rokok. Dan berarti kalau itu dianggap sebagai rokok, nanti jadi satu, berarti kertas ini sepertiga rokok, tembakau sepertiga rokok, kemudian filter sepertiga rokok. Kalau itu konsep itu buat Allah Tritunggal, seolah-olah Yesus itu sepertiga Allah, Roh Kudus sepertiga Allah, kemudian Bapa sepertiga Allah, bukan Allah sepenuhnya. Sedangkan konsep kita kan Allah Tritunggal itu Allah sepenuhnya, Yesus Allah sepenuhnya, Roh Kudus Allah sepenuhnya, Bapa Allah sepenuhnya. Nah di situ dia nggak bisa menjawab. Akhirnya dia meluk agama Islam, dia mengucapkan kalimat syahadat. Itu kan konyol menurut saya ya. Jadi makanya saya bilang kita tidak bisa menggunakan analogi, apalagi kalau analoginya nggak tepat gitu loh, sehingga orang bisa menyerang kita. Ya. Ini salah satu yang saya katakan bahwa penggunaan analogi itu hanya untuk membantu doang, tidak ada untuk menjelaskan secara sepenuhnya. Nah sekarang kita mau melihat bukti bahwa Allah Tritunggal ini terdiri dari 3 pribadi. 3 pribadi itu adalah
satu, ya, bukan tiga Allah, tapi satu Allah. Kita lihat dari apa yang ditulis di dalam firman Tuhan. Nah, rupanya di dalam bahasa Ibrani itu ada satu keunikan yang tadi saya katakan tadi, ada kata yang disebut ehad dan yahid. Nah, ehad itu adalah satu, tapi terdiri daripada beberapa, bukan dari satu benar-benar satu, dari beberapa yang menjadi satu ini disebut satu. Kemudian yang yahid itu memang cuma satu, nggak ada yang lain gitu loh. Yahid itu. Nah, kita lihat dalam penggunaan di Alkitab ya. Di dalam Kejadian 22 ayat 2. Ambillah anakmu yang tunggal, ikut pakai ini yahid. Itu yang engkau kasih yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi di sini Ishak tulis yahid, bukan ehad, yahid. Memang kita mungkin bilang, oh Ismail gimana? Ismail tuh nggak masuk dalam anak perjanjian. As far as God concerned, Abraham tuh hanya punya anak satu, itu Ishak kan anak perjanjian. Ismail itu bukan anak perjanjian. Ya, menurut saya malah Ismail itu anak hasil selingkuh lah itu ya. Dia bukan benar-benar gitu, selingkuh. Ya, mungkin hanya satu-satunya pertama kali kita dengar istri mengizinkan suaminya selingkuh. Ini hanya terjadi di sini doang. Anyway, jadi ini hanya untuk Ishak, dikata yahid, cuma satu, anak perjanjian itu cuma satu. Kemudian di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 34, ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anak yang tunggal, pakai yahid, anaknya cuma satu nih. Dan memang dia cuma satu anaknya. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki ataupun perempuan. Dia pakai kata yahid. Satu lagi dari Mazmur 68 ayat 7. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara, yahid. Sebatang kara aja sendirian, cuma satu, nggak ada yang lain. Ya. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka berbahagia, tapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Yahid, sebatang kara. Di dalam Kejadian 1 ayat 5, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang. Oh ini ehad, sorry ya. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Pertama itu satu. Nah di sini pakai kata ehad. Ehad itu kenapa? Dari dua unsur menjadi satu, yaitu pagi dan petang. Jadi satu, akhirnya disebut ehad. Kemudian tadi saya mungkin kebalik-balik nih. Di Bilangan 13 ayat 23. Ya, ini ahad juga ya. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotonglah mereka di sana satu suatu dan setandan buah anggur. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah air arah. Jadi setandan di sini satu tandan disebut ehad. Kenapa disebut ehad? Karena terdiri dari beberapa anggur itu, kalau setandan itu dari beberapa anggur kan. Jadi penggunaan ehad di sini adalah satunya bukan benar-benar satu, tapi dari beberapa digabung menjadi satu yang dipanggil ehad. Di dalam Yehezkiel 37 ayat 17. Gabunganlah keduanya, ada dua di sini, menjadi satu, menjadi papan. Jadi ada dua papan digabung jadi satu. Nah di sini disebut ehad. Ya, bukan ehad dari dua papan, sehingga keduanya menjadi satu, yaitu ehad dalam tanganmu. Jadi kita sudah jelas sekarang ehad dan yahid perbedaannya ya. Nah ini saya ulang lagi tadi dari bilangan dulu nih. Udah tadi ya. Nah ulangan. Yang tadi kita sudah baca, dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa Ehad. Jadi di sini Ehad ini bukan satu-satu hanya satu, tapi dari beberapa pribadi di sini, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Jadi di sini secara tersirat sudah menjelaskan bahwa Ehad itu bukan satu dalam bentuk tunggal, tapi satu karena apa? Karena ada tiga pribadi dalam satu Allah itu. Ya, itu Ehad. Saya harap nggak jadi bingung ya. Tapi ada satu kata yang di dalam perjanjian lama yang memanggil Allah itu sebagai Elohim. Elohim. Kita lihat di sini, Elohim ini sebenarnya bukan berarti banyak Allah gitu loh. Karena Elohim sebenarnya kalau tunggalnya itu Eloah.
pakai im. Di dalam bahasa Ibrani kalau ada im itu menunjukkan jamak. Ada im pokoknya itu jamak. Nah di sini Elohim, kenapa pakai Elohim? Bukan lebih dari satu Allah, bukan. Tapi Elohim ini menunjukkan adalah yang disebut plural of majesty, yaitu keagungan jamak. Ini digunakan biasa di dalam bahasa Ibrani untuk menunjukkan merefer sesuatu yang agung, yang mulia. Dipakai Elohim. Di sini dalam hal ini itu Allah. Makanya disebut Elohim, bukan Eloah. Kadang-kadang mereka panggil Eloah, tapi sering juga Elohim. Itu berarti mereka menghormati keagungan Allah itu sendiri. Seperti contohnya di sini. Di dalam bahasa Ibrani kalau langit disebut Syamayim, ada im. Langit itu memang dianggap mulia agung, makanya dipanggil ada imnya gitu ya, Syamayim. Demikian juga wajah. Wajah karena dianggap wajah agung gitu ya, makanya disebut panim, ada im. Demikian juga Eloah yang kalau tunggalnya Eloah, tapi panggil Elohim, tapi di sini menunjukkan ada plural of majesty, bukan berarti lebih dari satu Allah. Oke, jadi ini kita bisa bedakan ini. Nah sekarang kedua, tadi kita sudah belajar mengenai Allah Tritunggal itu bahwa 3 tapi 1 gitu kan. 3 pribadi 1. Sekarang kita mau juga lihat di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa ketiga pribadi itu berbeda tapi mereka setara. Artinya si Bapak nggak lebih tinggi daripada anak tidak lebih tinggi dari Bapak, atau anak tidak lebih tinggi dari Roh Kudus tidak lebih tinggi dari Bapak. Mereka adalah setara. Ya, 3 pribadi tapi setara. Nah, di sini ada penggunaan kata dalam bahasa Yunani di dalam Perjanjian Baru itu maka kata heteros sama alos. Nanti kita akan lihat heteros itu adalah yang lain tapi yang berbeda. Sedangkan alos yang lain tapi yang setara, yang sama, yang sejenis gitu loh. Coba kita lihat. Ini contohnya untuk yang sehari-hari ya. Untuk heteros, saya mempunyai topi seperti ini, tapi saya punya topi yang lain. Yang kedua itu di sini apa nih? Blangkon. Beda, ya. Dia nggak sama dengan yang ini. Ya, itu beda. Itu namanya dipanggil heteros. Nah di dalam Perjanjian Baru ada satu firman mengatakan bahwa Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Injil lain itu heteros. Injil lain heteros. Ada Injil yang asli, tapi kemudian mereka ikut Injil yang lain yang palsu, yang nggak sama gitu Injilnya. Ini dipakai kata heteros. Nah, sekarang alos. Alos itu yang saya katakan tadi, yang lainnya itu sama jenisnya. Saya ada topi ini, kemudian saya ada topi yang lain, yaitu yang topi kedua, tapi yang keduanya sama dengan yang pertama. Mereka sejenis, setara, tidak lebih rendah atau lebih buruk daripada yang lain. Ya, ini disepakati alos. Nah di dalam firman Tuhan kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 31-32. Jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain. Allah, yang lain itu Allah. Siapa di sini yang Tuhan masukkan yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Tuhan Yesus merefer pada Bapa di surga. Jadi Tuhan katakan bahwa ada yang lain. Yang lain itu adalah Bapa. Bapa itu sama dengan aku. Nggak lebih rendah, nggak lebih tinggi. Setara. Ya sama-sama Allah. Ini antara Yesus dengan Bapa setara. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Allah juga pakai di sini. Supaya menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus merefer kepada siapa? Roh Kudus. Jadi antara Yesus dengan Roh Kudus itu dia yang lain tapi setara sama. Artinya bersama-sama Tuhan. Ya. Jadi antara Yesus dengan Roh Kudus setara. Kemudian antara Yesus dengan Bapa. Tadi yang kita lihat setara. Berarti antara Roh Kudus dengan Bapa juga setara. Mereka sama-sama setara. Jadi ini kita bisa buktikan dalam firman Tuhan bahwa Allah Tritunggal yang kita sembah. Istilah Allah Tritunggal itu dengan satu Allah, 3 pribadi. Ya, mereka ada memang satu Allah, tapi masing-masing pribadi itu tidak lebih tinggi dari satu yang lain. Mereka sama-sama Allah, setara. Oke? Jadi sekarang tadi yang saya katakan tadi kan ada 3 hal yang pertama lagi orang mengatakan ada yang satu Allah, satu pribadi. Itu kita bisa tolak kan, karena dikatakan bahwa pribadi ada 3, nggak mungkin satu pribadi. Kemudian ada lagi yang mengatakan 3 Allah, 3 pribadi, juga kita bisa tolak. Karena kenapa? Karena dikatakan echad, 3 pribadi tapi 1 Allah, bukan 3 Allah. Jadi istilah itu kita tolak, itu adalah sesat ya. Jadi yang benar adalah yang kita selama ini pegang, yaitu 1 Allah,
tiga pribadi yang memang benar-benar sesuai dengan Alkitab di firman Tuhan. Jadi ini kita harus kita pegang, karena suatu hari kalau Anda didatengin orang, itu terutama saksi Yehova ya, itu banyak sekali mereka tuh menyerang dengan Allah Tritunggal. Kita tahu bahwa pengikut-pengikut saksi Yehova, saya pernah baca 80% itu bekas orang Kristen. Jadi kalau kita orang Kristen nggak punya dasar firman yang kuat, kita begitu didatangi mereka, kita bisa goyah, bisa kita jadi sesat. Jadi ini harus kita pahami dengan benar, ya, bahwa Allah Tritunggal kita adalah sesuai dengan firman Tuhan, nggak menyimpang dari itu. Nah, Allah Tritunggal sendiri itu adalah sangat cocok dengan istilah yang sering kita dengar bahwa Allah itu kasih, ya kan? Allah itu kasih. Sebab kalau Allah itu hanya satu pribadi, kita nggak akan bisa sebut Allah kasih, karena pada waktu sebelum penciptaan Allah itu berarti sendirian kan? Kalau hanya satu pribadi loh. Bagaimana mungkin kita bisa katakan bahwa Allah itu kasih? Kasih itu kan kalau bisa saling mengasihi kan. Satu objek memberi, objek lain menerima, itu disebut kasih. Tapi kalau Allah itu sendiri dan dia belum ada siapa-siapa, belum menciptakan, kita nggak bisa katakan bahwa Allah itu kasih dong. Berarti Allah itu kasih hanya baru setelah ada penciptaan. Nah itu tidak sesuai dengan yang kita tahu bahwa Allah itu kasih dari awalnya, dari kekekalan. Berarti memang kalau Allah itu ada tiga pribadi itu dari awalnya memang sudah saling mengasihi. Coba kita lihat dari Yohanes 17 ayat 24. Ini Tuhan Yesus pada waktu berdoa, Allah Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia jadi sejak kekekalan, antara Bapa dengan anak udah saling mengasihi. Oke, itu konsep Allah kasih yang benar sekali. Nah sekarang kita masuk ke babak serangan-serangan terhadap ajaran sesat. Ya. Kita akan belajar sih karena sebenarnya banyak sekali mengenai ketuhanan Yesus dipertanyakan, mengenai itu Yesus nggak pernah ngaku bahwa dia Tuhan dan sebagainya. Tapi kita bisa buktikan sebenarnya itu ada dalam Alkitab. Tapi saya hanya akan fokus siang ini hanya kepada konsep Bapa dan anak saja yang menjadi sering diserang oleh orang-orang pihak sana. Yang pertama adalah mengenai Bapa dan anak. Kita diserang begini, kalau Bapa di surga kemudian ada anak putra, berarti kan Bapak kawin kemudian punya anak gitu loh. Ini kembali lagi mereka memakai konsep manusia gitu loh. Kita nggak bisa memakai konsep itu karena yang disebut Bapak dan anak di sini adalah menyangkut hubungan, menceritakan mengenai hubungan yang akrab yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain gitu loh. Contohnya gini, kita sering menggunakan istilah kunci sama anak kunci, betul kan? Kita nggak pernah mengatakan bahwa anak kunci ini lahir dari kunci, nggak bisa gitu loh. Kenapa disebut kunci sama anak kunci? Karena memang mereka terikat satu dengan lain, mereka kesatuan gitu loh. Jadi maka disebut gembok, kunci gembok dan anak kunci. Ya, demikian juga istilah ibu pertiwi. Kita sering menyebut Indonesia tuh ibu pertiwi. Memang ibu kita Indonesia. Ya, tapi ini kan ibu pertiwi hanya menunjukkan bahwa tanah Indonesia memang tanah yang memberikan kehidupan kepada rakyatnya sehingga dijuluki ibu pertiwi. Bukan berarti Indonesia melahirkan kita, bukan gitu loh. Jadi ini istilah ini kembali lagi kita harus gunakan pada proporsi yang sebenarnya gitu. Jadi nggak secara harafiah seperti itu. Yang kedua, mengenai anak Bapa dan anak, disebut anak Allah. Yesus kan selalu disebut anak Allah kan. Kita tahu memang Yesus punya istilah lain gitu loh. Disebut Firman, disebut Mesias juga banyak sekali. Ya, nah kita akan lihat di sini bahwa Yesus sebagai Mesias saja dinyatakan sudah sebagai Allah. Kita lihat dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman, itu Tuhan Yesus sendiri. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Jadi Firman Yesus adalah Allah. Jadi walaupun dia anak Allah, dia tetap Allah gitu kan. Kemudian ada juga Yesus sebagai Mesias, kita lihat di sini. Di dalam Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur kita yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu, iya Mesias itu adalah Allah yang harus dipuji sampai selamanya, amin. Jadi Mesias itu juga Allah. Nah sekarang mengenai anak Allah, apakah anak Allah itu Allah? Ada yang menyerang kita mengatakan begini, anak Allah mana bisa Allah? Contohnya anak guru bukan guru kan, anak presiden bukan presiden.
Tapi ini kan dia masalah menggunakan istilah gitu kan, karena dia mencampur adukan antara posisi atau gelar dengan hakikat gitu kan. Kalau anak presiden itu posisi atau gelarnya kan, memang benar anak presiden belum tentu bapaknya presiden belum tentu anaknya presiden. Tapi kalau kita pakai hakikat itu contohnya kambing, anak kambing apa? Kambing, anak kuda ya kuda, betul kan? Jadi kalau anak manusia ya kita anak manusia ya. Walaupun Tuhan Yesus juga pakai istilah anak manusia, tapi lain istilahnya ya. Anak Allah mesti Allah gitu kan. Jadi kalau kita mau menggunakan itu sebenarnya juga tetap anak Allah ya Allah gitu loh. Karena anak kambing ya kambing. Jadi hakikatnya itu jangan dicampur adukan dengan posisi ya. Itu yang penting juga kita harus tahu gitu. Kemudian yang ketiga, dikatakan di sini anak lebih kecil dari bapak, atau banyak yang menafsirkan Yesus itu lebih rendah daripada bapak. Kita tahu bahwa tadi kita udah belajar bahwa alos ya, bahwa setara gitu kan, udah jelas. Jadi bapak dengan anak itu setara, jadi nggak lebih rendah. Memang ada beberapa ayat yang seolah-olah menunjukkan seolah-olah Yesus lebih rendah. Kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi mereka menganggap bahwa kalau mengutus itu yang mengutus itu lebih tinggi daripada yang rendah. Tapi mengutus nggak selalu menunjukkan lebih tinggi gitu loh. Contohnya misalkan di dalam Kisah Rasul ya, 8 ayat 14 sampai 15. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa orang-orang Samaria sudah menerima firman Allah yang disampaikan oleh Filipus, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Sesudah mereka tiba, keduanya berdoa supaya orang Samaria yang percaya menerima Roh Kudus. Jadi Rasul mengutus Yohanes dan Petrus. Ini nggak berarti bahwa mengutus itu para rasul yang lain itu lebih tinggi daripada Petrus, enggak kan? Sama-sama manusia dan sama-sama rasul. Ya. Mengutus mungkin bisa seolah-olah kelihatan tinggi karena apa? Dalam hal fungsi. Misalkan contohnya presiden mengutus menterinya untuk melakukan sesuatu. Bukan berarti memang kalau dihitung dari fungsi jabatan memang presiden lebih tinggi, tapi dia sama-sama manusia, setara gitu loh. Presiden maupun menteri-menteri sama-sama manusia. Demikian juga kalau bapak mengutus anak, bukan berarti bapak itu Allah, anak itu bukan anak, bukan Allah, sama-sama Allah, teman hanya dalam fungsinya saja. Ya. Kemudian ada satu ayat lain lagi yang kelihatan juga seolah-olah seperti itu di dalam Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah ini seringkali dijadikan bahan serangan. Tuh lihat tuh Tuhan Yesus ngaku kan bahwa Bapa itu lebih besar dari dia. Memang konteksnya kita bisa lihat juga, kalau konteksnya pada waktu itu Yesus sebagai manusia di bumi, dia 100% manusia, dia 100% Allah. Mungkin benar juga memang dia lebih tinggi, Bapa lebih tinggi karena dia ada faktor manusia di situ sebagai manusia. Tapi juga kita bisa mengatakan bahwa lebih besar itu mungkin dalam konteks mengenai jabatan, apa fungsi masing-masing. Bapa itu mengutus dan juga jadi seolah-olah lebih besar dalam fungsi jabatan gitu loh. Kayak misalnya saya katakan tadi bahwa presiden dengan menterinya, setelah jabatan memang menteri lebih rendah daripada presiden. Presiden lebih tinggi, lebih besar. Tapi kedua-duanya presiden bukan superhuman gitu loh. Manusia juga, menteri juga manusia, sama-sama manusia. Nah demikian juga Bapa dan Anak sama-sama Tuhan, sama-sama Allah. Ya, jadi ini juga yang harus kita ketahui. Yang keempat, mengenai kelahiran Yesus dikatakan bahwa nggak masuk akal. Ya, kita tahu bahwa Allah kita nggak masuk akal. Allah kita tuh maha kuasa dan apa? Maha kreatif, jadi bisa melakukan sesuatu yang memang kreatif. Contohnya gini, Adam diciptakan atau Adam lahir atau Adam ada itu dari tanpa ayah atau tanpa pria, tanpa wanita, betul kan? Adam Tuhan ciptakan tanpa dari sesuatu dari talbu tanah. Kemudian Hawa bisa lahir atau ada pria tanpa wanita, ya kan? Kita dengan pria dengan wanita, tapi Tuhan Yesus wanita tanpa pria. Itu mungkin saja karena semuanya juga mungkin gitu loh. Jadi ini kita nggak bisa membatasi Allah itu karena Allah itu kita adalah yang maha kuasa dan Allah yang kreatif bisa dengan cara-cara gitu. Kemudian juga yang terakhir saya mau akan kata sini bahwa seringkali diserang begini, konsep anak Allah atau anak itu kan baru ditemukan di Perjanjian Baru.
Ya, seolah-olah gitu, tapi sebenarnya nggak demikian. Kalau kita lihat ada satu ayat di dalam Perjanjian Lama yang juga menyebut soal anak, itu sebenarnya maksudnya Tuhan Yesus. Kita lihat di sini. Dalam Amsal 30 ayat 3-4. Juga tidak kupelajari hikmat sehingga tidak dapat ku kenal yang Maha Kudus. Maha Kudus tentunya Bapa Allah ya. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Ini semua kehebatan daripada Sang Pencipta itu. Siapa namanya? Dan siapa nama anaknya? Jadi anak ini sudah disebutkan dalam Perjanjian Lama. Jadi kita jangan salah juga bahwa konsep anak enggak ada hanya di Perjanjian Baru, tapi memang dalam Perjanjian Lama sudah disebutkan mengenai anak. Ya. Dan kita percaya di sini anak adalah refer kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi saya kira ini yang saya bisa jelaskan pada siang hari ini. Semoga enggak tambah bingung ya. Tapi kalau paling tidak Anda sudah tahu bahwa kita memiliki pemahaman alat Tritunggal itu dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kalau ada orang yang menggoyahkan kita bisa tolak. Kita nggak akan mudah menjadi sesat seperti itu. Ya, yang paling penting di sini adalah iman. Kalau Anda masih belum paham, imani dulu. Nanti Roh Kudus akan beri pengertian yang lebih besar kepada tiga. Yang paling ini kita tahu bahwa Allah itu satu. Ya. Karena iblis pun juga seperti di dalam di dalam Yakobus 2 ayat 9, iblis pun percaya bahwa Allah itu esa, ya kan? Jadi kalau iblis juga tahu bahwa Allah itu satu, kita juga percaya bahwa itu memang Allah satu tapi tiga pribadi. Amin. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan bahwa apa yang kami percaya Tuhan tentang Engkau, semuanya ada ditulis dalam Alkitab, apa sudah diwahyukan dalam kitab. Kami berdoa Tuhan supaya Roh Kudus terus memberikan kami pengertian, penerangan Tuhan. Banyak hal yang kami belum ketahui Tuhan. Banyak hal yang masih misteri, tapi Engkau yang akan mengungkapkan kepada kami Tuhan hari demi hari sehingga kami makin memahami akan Engkau. Kami mengenal Engkau lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami terus berdoa supaya Roh Kudus menyertai kami terus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.